Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Fani Imania dalam program One on One. Kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Bapak Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Suhasil Nazara. Pak Wamen, kemarin saya menangkap ada nada katakanlah, saya sih tidak menyebutnya keras ya, gitu, semangat begitu dari Ibu Menkeu Sri Mulyani, dan saya yakin ini juga ada di pikiran Bapak Wamen gitu terkait dengan pernyataannya kepada warganet, terutama ya kepada masyarakat gitu. Jangan melabelkan atau memberi label kepada para pegawai Kementerian Keuangan hanya karena ada satu atau dua oknum gitu, RAT dan juga ED saat ini yang lagi jadi sorotan gitu. Kemudian semua pegawai juga seperti itu. Bapak setuju ya? Kementerian Keuangan itu hampir mungkin sekitar 79.000 orang. Banyak banget. 79.000 orang. Dia bekerja di berbagai macam unit dari Sabang sampai Merauke. Dan kita buat dia satu pemikiran, jaga Indonesia. Jaga dari sisi penerimaan, jaga dari sisi belanja, jaga dari sisi perbatasan, teman-teman Bea Cukai itu menjaga perbatasan, jaga dari sisi kegiatan dunia usaha masyarakat, jaga perekonomian. Nah, tentu kalau keseluruhan 79.000 itu kita bikin satu, semangatnya itu juga mesti kita bikin satu. Dan saya banyak sekali ketemu dengan dalam perjalanan saya ke daerah, teman-teman Kementerian Keuangan yang bekerja dengan tekun. Dia rumahnya ada, saya ceritain ya, dia ada satu orang pegawai yang saya ketemu, dia itu Bea Cukai jaga di perbatasan Kalimantan Barat, namanya Aruk. Ya. Yang saya juga bahkan baru dengar sih Pak daerahnya. Nah, saya datang ke sana untuk melihat pos batas lintas negara kita yang buat saya itu cukup membanggakan. Bukan hanya megahnya gitu, tapi tersusun, rapi. Kalau orang masuk, orang keluar itu rapi. Dan ada anak Bea Cukai di situ, perempuan, karena memang di perbatasan kita selalu tempatkan ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Saya bilang ke saya, rumah saya di Sibolga. Saya kerja di sini. Saya tanya, kamu senang nggak di sini? Ya senang Pak. Tapi dia tambahin, tapi kalau saya mau pulang ke Sibolga saya perlu 24 jam Pak perjalanannya. Nah itu bentuk dari pengabdian teman-teman Kementerian Keuangan yang memang berusaha kita tumbuhkan. Dan teman-teman ini banyak sekali yang di seluruh Indonesia yang bekerja dengan tekun, dengan jujur, bekerja setiap hari, lalu kemudian masuk kantor, mendapatkan tugas bidangnya itu ya. Ada yang menjaga belanja negara misalkan. Tugas kamu apa? Tugas saya memastikan kalau kementerian dan lembaga di provinsi ini meminta pembayaran gaji, itu saya klik Pak, supaya bisa dibayarkan. Kalau saya tanya, kamu ngekliknya gimana? Ya ngeklik setelah saya periksa formulirnya. Itu artinya menjaga keuangan negara. Dan ini banyak sekali contoh-contoh pegawai Kementerian Keuangan yang seperti ini. Dan mereka ini semua yang harus kita jaga. Kita pastikan semangat bekerjanya itu tetap tegar, tetap teguh. Dengan semua, nah makanya kita katakan, ya satu dua kasus oknum ini ya oknum, dia bukan mewakili Kementerian Keuangan secara keseluruhan. Sementara Kementerian Keuangannya sendiri kita teguhkan terus. Maka itu kita tetap mengatakan kepada masyarakat, kami akan kerja keras. Komitmen kami adalah menjaga keuangan negara. Komitmen kami adalah keuangan negara harus kita jaga dengan prudent, dengan bekerja baik, dan perilaku pegawai yang mengelola keuangan negara itu juga perilakunya harus baik. Ini komitmen kita, dan ini yang berusaha kita bangun. Saya mengerti kekecewaan masyarakat dengan dua kasus ini, dan apalagi dimulai dengan kasus penganiayaan, kekerasan yang kita harapkan ini kekerasan terakhir di Indonesia. Namun Kementerian Keuangan itu institusi yang luar biasa pentingnya untuk pengelolaan negara kita, dan kita harus jaga kementeriannya. Jadi oknumnya kita bereskan, kita investigasi, kita pinggirkan.
Kementerian Keuangan sebagai institusi harus melanjutkan pekerjaannya dengan pegawainya yang berperilaku baik, karena pegawai ini yang mengelola uang negara, uang kita. Uang negara yang dikelola itu ya uangnya masyarakat. Betul. Uang dari yang bayar pajak, uang yang bayar bea, uang yang bayar cukai, uang yang bayar penerimaan negara bukan pajak. Uang masyarakat kita sendiri dipercayakan, maka kita ngelolanya mesti dengan perilaku yang baik, yang amanah. Ya, akan lebih aman kalau dikelola sama orang yang baik, begitu. Betul, kan ya Pak ya? Betul. Berarti jangan, lagi-lagi ada kekhawatiran begitu kan ya, gitu. Jangan sampai berarti dua oknum ini menjadi semacam fenomena gunung es begitu, nggak kelihatan ya, di bawah ketika pengawasan tersebut miss atau seperti apa, ternyata masih ada, diberantas sampai ke akar-akarnya begitu ya Pak? Kita harus betul-betul pastikan ada sistem yang menjaga. Apakah dengan seluruh sistem yang menjaga itu kita akan berarti bersih dari seluruh pelanggaran disiplin? Kita berharap iya. Tapi kalau terjadi pelanggaran disiplin, ya kita tangani dengan proper. Kalau pelanggaran disiplinnya itu tingkat yang masif, ya berarti kita memang harus melakukan koreksi, bukan hanya koreksi terhadap kasus tersebut, tapi juga koreksi, melihat, mereview lagi sistem yang kita punya. Nah, ini yang semangat ini yang sedang kita ingin sampaikan kepada masyarakat. Dan untuk internal kementerian sendiri Pak, gitu, ketika Ibu Menteri kemudian juga Bapak juga sudah berkata secara publik itu, memangnya sempat menurun Pak semangatnya kemarin, terutama ya karena ada satu atau dua oknum ini yang jadi sorotan publik begitu masif? Sorotan publik kepada Kementerian Keuangan kan cukup masif ya, dan kita memahami itu. Seperti Ibu Menteri juga sudah mengatakan, kita memahami keresahan masyarakat. Saya itu berharap yang memahami keresahan masyarakat itu pun bukan hanya Menteri Keuangan, bukan hanya Wakil Menteri Keuangan, bukan hanya para eselon satunya, tapi ini yang kita tularkan kepada seluruh pegawai kita. Masyarakat itu resah loh. Dan seluruh pegawai Kementerian Keuangan itu harus kita inginkan dengan cara yang berjenjang, ngerti. Keresahan masyarakat ini bukan berarti bahwa saya itu dianggap bagaimana, tapi harusnya kita jawab dengan pekerjaan kita. Nah, pekerjaan kalau kami di tingkat Kementerian Keuangan, di tingkat Bu Menteri, saya, pejabat eselon 1, kita harus lihat seluruh sistemnya. Kita lihat secara masif. Buat teman-teman yang benar-benar ada di ujung lapangan, yang betul-betul menjaga, katakanlah, kantor pajak, ya tunjukkan dengan melayani masyarakat itu dengan baik, tunjukkan dengan melayani masyarakat itu efisien, membantu mereka, menunjukkan aturannya yang ada seperti ini, berarti ibu atau bapak bisa melakukannya seperti ini untuk memenuhi kewajiban. Lakukan pelayanan kepada masyarakat itu untuk menunjukkan bahwa kita menjalankan tugas negara, bukan sedang pamer kuasa. Bukan hanya sekedar lagi, harus begini ya. Ya memang harus demikian, harus bayar pajak, harus isi formulir, harus menyampaikan SPT, karena itu tugasnya. Tapi karena itu tugas negara, berikan pelayanan supaya masyarakat bisa memenuhi apa yang memang harus dilakukan. Ini semangat yang kita tularkan. Nah, karena itu ya kita nggak boleh capek. Kita ingatkan terus, kita sampaikan terus, kita review terus, dan moga-moga kita bisa terus gaungkan semangat teman-teman di seluruh Indonesia bahwa ya ini kita sedang menjalankan tugas negara. Untuk teman-teman yang sedang mengumpulkan penerimaan negara, ya itu sedang menjalankan tugas negara. Jadi semacam ya pasti manusiawi kan Pak ya, kalau kaget kemudian juga sempat heboh ya pasti ya Pak ya kemarin ketika mendengar ada kasus terkait dengan RAT dan juga ED ini gitu, jadi sorotan lagi-lagi. Tapi tidak berarti stigma negatif tersebut tidak bisa kita buktikan sebaliknya begitu ya Pak ya, atau teman-teman dari kementerian sendiri sebaliknya bisa buktikan atau bisa patahkan stigma negatif tersebut. Tapi kalau Bapak sendiri Pak Wamen pribadi gitu, ketika mendengar kasus tersebut jadi sorotan, pertama kali reaksi Bapak seperti apa sih? Yang pertama kita dengarkan yang soal penganiayaan ya, dan itu cukup mencengangkan gitu, ya cukup mencengangkan, apalagi yang menjadi korban adalah anak yang ya masih sangat kecil. Muda, ya masih sangat muda, kelas 10.
saya itu langsung ingat kelas 10 saya gitu loh. Semangat. Oh, tapi kenapa jadi kayak begitu ya gitu. Iya. Nah, itu tidak seharusnya mengalami hal kalau ini. tanya ke saya ya perasaan saya pertama itu ya saya ingat waktu saya kelas 1 SMA. Dan itu sesuatu yang mencengangkan buat bisa sampai seperti itu. Nah, tentu kita sangat khawatir ya, sangat prihatin. Lalu beberapa teman-teman saya, karena kebetulan saya ngerti SMA-nya, saya ngerti bahwa apa yang ada di kepala seorang anak kelas 1 SMA dari seperti saudara saya David itu. Nah, itu buat saya mencengangkan aja. Sedemikian. Nah, memang kemudian bergulir ya. Jadi ternyata ini anaknya pejabat pajak. Kemudian masyarakat melihat kenapa keluarga dari pejabat pajak seperti ini. Lalu bergulir ke yang seperti yang kita lihat sekarang. Dan ini akhirnya jadi perhatian publik yang masif dan kita melihat bahwa kalau kayak gitu kita harus action yang betul, kita harus aktif. Dan kemudian dalam proses aktif itu kita menemukan hal-hal yang pemeriksaan yang tindakan-tindakan indisipliner dan ya kayaknya ini mesti kita tindak lanjuti secara serius. Bergulir pula lalu kemudian yang viral yang lain kita dilapori oleh tim medsos, ini jadi ada perhatian lagi. Ya dilakukan saja secara konsisten. Jadi sistem yang kita miliki yang udah kita jalankan dilakukan secara konsisten dan kita berharap bahwa sistem yang kita punya itu mampu menangani ini. So far kan kita lihat bahwa kita tangani dengan proper. Tapi kita tahu kita nggak bisa menangani ini sendiri. Kita connect dengan KPK. Karena ini titik masuknya adalah laporan harta yang ditengarai, kita duga, dan kemudian sebagian mulai diakui, iya ada yang belum dilaporkan. Atau masuk pula berbagai macam input. Kayaknya punya aset di sini, kayaknya punya aset di sana. Nah itu menjadi informasi yang kita konfirmasi aja. Kita konfirmasi. Kalau memang betul terkonfirmasi ada, ya itu berarti kan ada pelanggaran disiplin. Show must go on ya, Pak Wamen? Ya, mungkin ini juga kesempatan yang baik buat sekaligus bisa bersih-bersih. Bersih-bersih. Ada blessing in disguise juga ya di setiap, ya kita bisa bicara, di tragedi begitu ya, blessing in disguise. Kita inginkan bahwa bersih-bersih kita itu harusnya dijalankan oleh sistem, tapi tentu kita ngerti juga bahwa masyarakat bisa membantu kita. Karena itu saya juga ingin menyampaikan, kita tetap perlu bantuan masyarakat. Kita tetap perlu masyarakat yang terus mengawasi Kementerian Keuangan. Kita tetap perlu masyarakat yang tetap memberikan masukan, kritik yang konstruktif. Sistem kita miliki, kita akan sampaikan, kita selalu menyampaikan sistem yang kita miliki, tetapi bantuan dari masyarakat, laporan, kritikan, masukan itu sesuatu yang berharga. Bukan hanya tentang soal head on dan seterusnya, tapi juga tentang pelayanan Kementerian Keuangan, pelayanan di unit-unit kita, perilaku pegawai kita, juga tentang kebijakan yang kita keluarkan, dan kita berharap bahwa inilah yang kemudian jadi fondasi Indonesia yang jadi lebih baik. Apapun itu dilaporkan saja ya Pak ya? Partisipasi masyarakat itu saya rasa jadi kunci. Adalah bentuk dari sayangnya masyarakat kepada institusi, dan kita itu wajib untuk mendengarkan partisipasi masyarakat tersebut. Dan kita berharap pada satu titik partisipasi masyarakat itu juga bisa melihat secara proporsional, oh ini yang terjadi ini oknum, ini bukan institusi. Itu yang berusaha kita sampaikan sekarang. Jadi opini publik pun juga harus objektif ya, gitu, melihat bagaimana upaya dari kementerian saat ini. Betul. Mungkin terakhir Pak Wamen, ada strategi lain atau strategi khusus mungkin ke depannya gitu, tentunya untuk mencegah ya dua oknum ini bertambah? Sistem yang kita miliki seperti tadi ya, ada yang harus kita tindak lanjuti. Sistemnya sendiri kita review, tapi dari sistem yang berlanjut sekarang, yang berjalan sekarang pun kita lihat ini ada titik-titik flag yang resiko, sejumlah kadar resiko yang harusnya kita dalami. Kalau resiko itu bukan berarti bahwa ini pasti salah, tetapi ini harus kita harus kerja lebih keras. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, mungkin lebih rigorous kepada diri kita sendiri. Kita harus mampu mendengarkan aspirasi. Tapi kalau aspirasi seperti viral kemarin, kita dengar sekali.
Namun banyak sekali informasi yang ada di dalam masyarakat, informasi yang ada di dalam kantor kita sendiri, dan ini mungkin kita perlu betul-betul memikirkan secara rinci seluruh informasi yang kita miliki itu bagaimana ya, supaya dia bisa disatukan, dianalisis, dicerna sehingga bisa mengurangi resiko-resiko yang dihadapi oleh Kementerian Keuangan dalam mengelola keuangan negara. Ini yang menjadi titik pertanyaan kita terus hari-hari ini, dan ini mesti kita tindak lanjuti terus ke depan, karena kita harus kembalikan kepercayaan masyarakat kepada Kementerian Keuangan. Tujuan utamanya itu ya Pak ya. Jadi risiko pasti masih akan ada seperti itu, tapi sebisa mungkin diminimalisir. Betul. Ya, karena memang tujuannya satu ya, tadi mengembalikan kepercayaan masyarakat yang merupakan apa ya, marwah dari Kementerian Keuangan sendiri ya, semangat dari Kementerian Keuangan sendiri. Baik, Pak Wamen, ini insight-nya sangat dalam. Terima kasih sebelumnya atas saya ucapkan atas waktunya dan juga apa ya, kesediaannya untuk berdialog bersama kami dalam program One on One. Sehat selalu Bapak, tugasnya berat sekali ya Bapak ya. Sehat semuanya. Sehat semuanya, jangan capek-capek Pak. Dan jangan capek-capek juga melihat komentar dari netizen yang ini bakal akan apa ya namanya, akan selalu masif sih Pak ya, namanya juga media sosial ya Pak ya. Baik. Dan demikian dialog yang kami lakukan dalam episode program One on One kali ini bersama dengan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Suhasil Nazara. Saya Fani Maniar. Terima kasih, kita akan ketemu dalam episode One on One berikutnya. Sampai jumpa.